Salam. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi. Dan pagi hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kelima. Dan saya memberikan tema yaitu keistimewaan silsilah Adam sampai Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa silsilah Adam sampai Nuh itu istimewa, Saudara? Karena berbeda dengan silsilah dari Adam sampai orang yang bernama Yubal Tubal Kain, yaitu keturunan Kain. Kalau keturunan Kain itu dicatat begitu cepat, singkat, Saudara. Itu dalam kitab Kejadian pasal 4 mulai ayat 17, Saudara. Dicatat begitu cepat, begitu singkat, Saudara. Kalau kita perhatikan di sana, dikatakan dalam pasal 4 ayat 17 itu Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu punya anak namanya Henok. Lalu Kain mendirikan kota, diberi nama seperti anaknya, yaitu Henok. Henok kemudian punya anak namanya Irad. Irad punya anak namanya Mehujael. Mehujael punya anak namanya Metusael. Metusael punya anak namanya Lamek. Lamek punya istri dua namanya Ada dan Sila. Kemudian Ada punya anak laki-laki, yang pertama namanya Yabal, menjadi tukang kemah dan juga peternak. Kemudian anak Ada yang kedua namanya Yubal, menjadi ahli musisi. Kemudian anak daripada Sila namanya Tubal Kain, orang yang menjadi pandai besi dan tembaga, yang bisa membuat alat pertanian dan senjata. Tetapi berbeda, Saudara, dari keturunan Adam sampai Nuh itu. Kalau Adam dikatakan setelah Adam berumur 130 tahun, dia punya anak namanya Set, pengganti Habil. Kemudian Adam setelah punya anak namanya Set, masih hidup 800 tahun lagi. Jadi umur Adam 930 tahun. Demikian juga Set dicatat yang sama. Ketika Set berumur 105 tahun, dia punya anak dan diberi nama, yaitu namanya Enos. Setelah Enos lahir, Set masih hidup 807 tahun lagi. Jadi umur Set itu 912 tahun dan seterusnya. Enos juga dihitung seperti itu. Umur berapa Enos punya anak, setelah punya anak umurnya berapa lagi sehingga umur Enos sekian. Demikian juga terus dari anak Enos yang bernama Kenan, anak Kenan yang bernama Mahalalel, anak Mahalalel yang bernama Yared, anak Yared yang bernama Henok. Bahkan Henok ini bergaul dengan Allah 300. Henok ini bergaul dengan Allah selama 365 tahun, lalu diangkat oleh Tuhan. Lalu Henok punya anak namanya Metusalah. Metusalah punya anak namanya Lamek. Lamek punya anak namanya Nuh. Semua dihitung. Kapan punya anak, setelah punya anak umurnya masih berapa tahun lagi, jadi umurnya sekian dan seterusnya. Mengapa, Saudara? Mengapa? Mengapa keturunan Kain kok begitu singkat begitu, Saudara? Saudara, memang keturunan Kain berhasil dalam hal materi dan berhasil mempengaruhi anak-anak Tuhan juga, sehingga anak Tuhan banyak yang mengalami kejahatan, dan pada waktu itu tinggal Nuh, datang air bah. Mengapa, Saudara, dicatat begitu singkat? Karena kehidupan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak taat akan Tuhan itu menyedihkan hati Tuhan, seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 6, ketika Allah melihat
bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, bahwa hatinya cenderung berbuat jahat. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya, anak-anak Allah pun mengadakan pernikahan dengan anak-anak manusia itu sehingga hidupnya jahat. Maka Allah memutuskan untuk menghukum dunia karena kejahatannya kecuali Nuh. Lalu mengapa keturunan orang benar itu, orang yang takut akan Tuhan juga dicatat begitu rinci? Dicatat kapan punya anak, berapa tahun umurnya setelah punya anak, jumlah tahunnya lalu, sehingga sekian tahun. Karena hidup orang benar itu menyenangkan hati Allah. Hidup orang yang takut dan taat akan Tuhan itu menyenangkan hati Allah, bukan menyedihkan hati Allah. Seperti contohnya Ayub. Sampai Allah pamer sama iblis. Kalau Anda belajar kitab Ayub, lihat hambaku Ayub yang di bumi hidup begitu jujur, begitu saleh, begitu takut akan Tuhan. Sehingga Ayub walaupun mengalami penderitaan, akhirnya pun dipulihkan, dan teman-temannya yang menuduh bahwa penderitaan Ayub itu karena dosanya Ayub, disalahkan oleh Tuhan. Mereka disalahkan, yang benar adalah Ayub. Kemudian Ayub pun diberkati oleh Allah seperti sedia kala, bahkan lebih daripada sebelumnya. Bagaimana hidup saya dan saudara? Apakah saya dan saudara tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan? Tetap mengucap syukur pada Tuhan dalam segala keadaan? Sehingga saya dan saudara setia sampai mati. Dan kalau demikian, saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan, walaupun menghadapi badai, menghadapi tantangan, saudara pasti diberi kekuatan untuk menang atas segala pencobaan itu. Dan Anda akan diberkati, terus diberkati oleh Tuhan, baik rohani dan jasmani, baik di dunia sampai di surga. Kiranya firman Tuhan ini hidup dan berkuasa dalam hidup saudara dan juga saya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.